Selamat datang di channel Jeso Envio London. Video berikut menampilkan khotbah Romo Yohanes Lulus, Projo, pada perayaan Jumat pertama bulan April 2025. Dari khotbah Romo ini mengajarkan kita untuk pada situasi apapun kita selalu bersabar, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selamat siang, semoga semua sehat dan Tuhan memberkati Anda. Sarang yuk. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita bisa berjumpa kembali misa secara online, secara khusus bersama komunitas Hati Kudus Tuhan Yesus, dan banyak umat dari berbagai tempat. Saya menyapa saja, ada yang dari Jakarta, Surabaya, Semarang, mungkin dari Australia, dari Amerika, Italia, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali, juga dari Papua dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, ya, dalam hidup ini selalu ada peristiwa-peristiwa tak terduga. Wow, tadi sebelum kesini, wah, saya diuji kesabaran saya. Di jalan, ada seorang ibu-ibu, atau istilahnya emak-emak, itu di depan saya. Ini umat di Malamaken pasti tahu. Peristiwanya terjadi di pasar tadi. Sebelum ada jembatan, naik jembatan motor khusus motor tadi. Anda tahu kan? Di pasar itu, saya kan harusnya belok kanan toh. Di depan saya itu ada emak-emak. Bayangkan, saudara-saudara yang terkasih. Apakah suara saya terdengar? Beri tanda kalau terdengar. Halo? Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Romo Lulus mau misa online ini, dan juga di hari ulang tahun saya, diberikan ujian kesabaran. Yaitu tadi, di pasar tadi, ibu-ibu, emak-emak tadi, itu reteng kanan. Padahal di simpang 3. Karena ibu-ibu itu reteng kanan, karena saya terburu-buru mau berangkat ke Malawaken, saya ambil kiri dong. Betul ya? Artinya saya menyelip ibu itu posisinya di kiri, lewat kiri. Jadi sama-sama, dia belok kanan, saya belok kanan juga. Tetapi saya lewat kiri, karena dia reteng kanan. Tapi apa yang terjadi? Emak-emak itu, ibu-ibu itu malah belok kiri. Tabrakanlah dengan saya tadi di pasar. Tonton orang banyak, saudara-saudara, dan Anda tahu saya yang dimarahi oleh emak-emak tadi. Dia marah kepada saya. Kenapa Bapak kok tabrak saya? Aduh, dalam hati saya. Aduh, saya bilang, saya tetap sabar. Tadi ibu retengnya kanan, kenapa belok kiri? Dia bilang kepada saya reteng kanan, memberitahu Bapak supaya lewat kanan. Adalah sejarahnya reteng kanan memberitahu belakangnya lewat kanan. Dia tabrakan dengan saya, jadi saya dimarahi. Disuruh mengganti karena tebengnya agak penyok dikit. Tebeng motor. Saya mau marah bagaimana? Ini mau misa, orang banyak melihat. Dan dia tidak peduli. Tidak peduli, saya dimarahi terus. Saya berusaha sabar, tenang. Ya bu. Tiba-tiba untung syukur pada Tuhan. Di sebelah, di perempatan itu kan namanya pasar. Ada orang jual pisang. Dan itu langganan saya. Ya, saya sering beli pisang untuk belikan Pastor Wantung, Pastor ini teman-teman saya di pastoran, saya beli pisang di situ. Dia bilang itu, pakai bahasa Banjar. Ibu yang salah, ibu kenapa gerang? Pian, reteng kanan belok kiri. Jadi Bapak tadi tuh lihat saya. Dan dia belain saya. Ibu tuh salah. Bapak ini nggak salah. Yang dia ditambahin lagi. Ini langganan saya beli pisang. Dan apa yang terjadi? Ibu itu bilang begini. Oh gitu? Iya, kalau reteng kanan berarti belok kanan. Reteng kiri, belok kiri. Kalau ibu mau belok kiri, retengnya kiri. Kalau ibu tadi reteng kiri, Bapak ini pasti belok kanan. Tidak mungkin nabrak ibu. Oh gitu ya? Iya. Saudara-saudara yang terkasih. Wow.
Tuhan menyelamatkan saya. Tapi saya kasihan dengan ibu itu. Saya bilang, Bu, biar bagaimanapun tebeng ibu penyok. Saya kasih duit. Saya ganti. Terus kata bapak yang jual pisang, enggak, bapak ini enggak salah, enggak usah diganti, katanya. Si bapak, enggak apa-apa, Pak, beres aman. Terus kata bapak tadi, ini orang baik. Ibu tuh marah-marah ke orang baik. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua kejadian sekian tahun yang lalu. Saya hanya mau menunjukkan bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Nah, semoga Anda mengerti. Peristiwa yang kedua ini, saya pernah sharingkan, akan saya ulangi lagi. Kejadiannya sekian tahun yang lalu, pada saat saya cuti. Saya waktu itu cuti di Malang, karena saudara saya tinggal di Malang. Dan pastor paroki yang di Malang, di salah satu paroki itu mengenal saya, karena teman sekelas saya. Dia mengatakan, Pastor Lulus ada di Malang ya? Romo Lulus ada di Malang? Iya. Bisa nggak membantu misa malam Natal? Karena waktu itu saya tidak pegang paroki, saya pegang lembaga, jadi saya bebas jalan, tidak harus Natal di paroki. Nah, di paroki keuskupan saya. Saya bilang, siap Romo. Akhirnya saya siap. Malam Natal itu saya mau bantu. Nah, saya berangkat buru-buru ke paroki itu. Di tengah jalan di perempatan, kejadian yang sama. Ada mobil reteng kanan, beloknya kiri. Dan akhirnya nabrak saya, saudara-saudari. Saya ditabrak, saya jatuh. Dan saya tuh belum sempat ngomong, supirnya keluar, dan mohon maaf, saya digoblok-goblokkan, saudara-saudara. Goblok, dulu saya dimarahi. Saya tuh mau marah, malah saya yang dimarahi. Saya mau protes, saya dimarahi, saya diem. Saudara-saudari, sebenarnya saya punya hak untuk marah. Tapi saya sadar, kalau saya marah, itu saya mau misa malam Natal. Anda bisa bayangkan, Natal kan damai, damai. Saya malah mau berkelahi, saudara-saudari. Nah, saya berusaha sabar. Saya dibentak-bentak, sabar. Akhirnya saya mengatakan, ya Pak, saya salah. Maafkan saya. Maaf, masih dimarahi lagi saya. Maaf, matamu. Aduh, matamu. Udah akhirnya sudah Pak. Ya kan Bapak juga nggak ada rusak, saya juga ada sudahlah. Oke ya, oke ya, oke, damai. Maafkan saya. Oke, saudara-saudari, di perjalanan menuju gereja sebenarnya hati saya dongkol. Perhatikan baik-baik. Persis dalam Mazmur tadi, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mazmur tanggapan tadi, Tuhan itu dekat dengan orang-orang patah hati. Saat itu juga saya patah hati, saudara-saudara. Saya sebenarnya jengkel Tuhan. Apa salah dan dosaku? Aku dibentak-bentak, digoblok-goblokkan di depan orang banyak. Tapi ya sudah sabar mau misa. Sabar mau misa. Tapi benar-benar Tuhan itu dekat dan sayang pada saya. Sampai gereja, hello! Sampai gereja, ternyata Bapak yang nabrak saya, yang marah-marah, yang goblok-gobloki saya, adalah lektor di malam Natal itu, saudara-saudara. Bapak itu bisa lektor, melihat saya, dia langsung pucat dan malu. Dia kan tidak tahu saya, kan saya romo tamu. Dia langsung gemeteran. Saya bilang, loh Bapak, dia langsung, aduh ampun Romo, ampun. Dia bentak-bentak saya, goblok-goblokin saya. Dalam hati saya, aduh kamu orang Katolik kok sejahat itu dalam hati saya. Ternyata dia juga buru-buru ke gereja sama-sama. Saya buru-buru, dia buru-buru. Gitu loh. Tapi dalam hati saya, kenapa harus goblok-goblokin saya? Gitu loh. Nah saudara-saudara terus akhirnya dia itu malu, dia tidak berani. Anda bisa bayangkan, hello bapak-bapak, ibu-ibu, di mana Anda berada. Anda bayangkan, kalau waktu itu saya emosi, orang itu emosi, nggak lucu kan Romo berkelahi dengan lektornya. Jadi saya, aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Dan setelah misa, orang itu cium tangan saya dan mengatakan, Romo, saya mohon maaf, saya mohon ampun. Sudahlah Pak, semuanya sudah terjadi. Ini malam Natal. Damai. Saudara-saudari, dua peristiwa tadi, yang tadi barusan tadi, menjadi bahan refleksi saya.
Hidup ini kadang-kadang banyak hal tak terduga. Seperti Yesus juga pada hari ini. Mereka mau menangkap Yesus. Padahal Yesus itu berbuat baik. Yesus itu salah apa? Mereka berusaha menangkap Yesus. Mereka berusaha menangkap Yesus. Apa salah Yesus, saudara-saudari? Tapi mereka berusaha menangkap Yesus. Hidup kadang-kadang memang tidak adil. Situasi yang kita alami tidak adil. Kadang-kadang membuat kita ini tertekan, dibully, dizolimi. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, amin saudara-saudari, Anda harus berani, humble, rendah hati, sabar. Amin. Orang sabar dikasih Tuhan. Saya mengalaminya, saudara-saudari yang terkasih. Saya mengalaminya. Tuhan sangat mengasihi saya. Sudah teriak-teriak saya, hello. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Terkadang hidup itu memang sepertinya tidak adil. Seperti Yesus pun berbuat baik juga ditangkap. Saya mengalami dua peristiwa yang saya ceritakan. Saya salah apa? Tapi diperlakukan tidak adil. Tetapi saudara-saudari, saat Anda mengalami ketidakadilan, saat Anda dizolimi, saat Anda mengalami sesuatu yang tidak enak, yang membuat Anda menderita, istilah pemazmur hari ini, patah hati, dekatlah dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan benar-benar baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Engkau begitu baik, saudara-saudari. Allah itu begitu baik dan mengasihi kita. Yang diperlukan, yang harus kita lakukan, ialah apa? Dekat dengan Tuhan. Close. Dekat dengan Tuhan. Dan kita harus bersyukur terus. Bapa, ku berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saudara-saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Menaikkan syukur. Kita menaikkan syukur kita buat hari yang Kau beri. Bahkan mungkin mata kita menangis, kita menjerit, kita merasa Tuhan tidak adil ini aku alami. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi pada saat Anda yang patah hati, pada saat Anda mengalami kesulitan, pada saat Anda menjerit, Anda menangis seperti hancur dan tak berdaya, tetapi Anda bersandar pada Tuhan, Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu Anda susah, saudara-saudari. Dan itu dialami oleh saya. Anda bisa bayangkan, sebelum misa ini, dibentak-bentak orang, saudara-saudara, di pasar. Nggak tahu, mungkin ada yang memviralkan. Nggak tahu, nanti kalau ada umat, ada viral masuk ke YouTube, saya nggak tahu. Seorang Bapak Romo dibentak-bentak di pasar oleh ibu-ibu, saudara-saudara. Nggak tahu, mungkin ada yang viralkan itu sudah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya emosi, mereka tahu, loh Romo kok emosi? Padahal saya tidak salah. Tetapi ternyata Tuhan menolong saya lewat siapa? Lewat orang jual pisang. Yang menjadi langganan saya. Saudara-saudara yang terkasih, ini betul-betul luar biasa, amazing. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, umatnya, hambanya. Amin, saudara-saudari. But, believe or not, percaya atau tidak, you must keep contact with God. Anda harus tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Always pray, selalu berdoa. Dalam situasi apapun selalu berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Amin, saudara-saudari. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong Anda, Tuhan menolong saya, dan banyak hal saya mengalami kasih Tuhan, saudara-saudari. Banyak hal. Tuhan begitu mengasihi saya. Di umur saya seperti ini, sekarang ini, saya bertambah usia, saya tahu, saya semakin berumur, berarti semakin tua. Jatah umur saya di dunia, jatah tinggal dunia itu berkurang. Makanya kalau panjang umurnya, habis jatahnya, saudara-saudara. Iya, saudara-saudari itu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menutup renungan ini saya hanya mau mengajak Anda. 2000 tahun yang lalu, Yesus yang always selalu berbuat baik, itu pun ditangkap, itu pun dicari-cari kesalahannya. Dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dari cerita yang saya ceritakan tadi, kita pun pernah akan mengalami hal-hal yang membuat kita merasa disakiti, terzolimi, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan kepada Anda. Be humble, tetaplah rendah hati. Be patient, tetaplah sabar. Sabar, saudara-saudari. Tetaplah rendah hati. Tuhan sayang kepada mereka yang sabar, rendah hati. Tapi Tuhan tidak suka dengan yang congkak dan sombong, pemarah. Sabar, saudara-saudari. Dan itu saya lakukan. Sabar. Dalam situasi apapun tetap sabar. Dalam situasi apapun. Banyak, bukan hanya bulan, ratusan kali saya mendapat banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah, saudara-saudara, saya ini orangnya pelupa. Mohon maaf, saya ini pelupa. Oleh karena itu saya kalau membawa tas kecil, harus selalu saya talikan di tangan. Kalau saya taruh, bisa ketinggalan, saudara-saudari. Anda tahu, saudara-saudara yang terkasih, waktu saya mendampingi ziarah, hand carry saya, tas saya, saudara-saudari, itu tertinggal. Barang itu isinya paspor, saudara-saudara. Saya nggak bisa keluar, saya bakal dideportasi dan lain sebagainya. Paspor. Saya bingung, saya panik. Saya tidak bilang kepada tour guide, saya tidak bilang kepada peserta ziarah. Saya hanya diam dan saya berkata, Tuhan, aku hanya bisa berserah kepadamu. Perhatikan saudara-saudari, pada saat Anda mengalami kesulitan, pada saat Anda mengalami bahaya, pada saat Anda mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, juga umat di Malawaken. Anda tenang, Anda buat tanda salib, Anda berdoa, Tuhan tolong anakmu. Dan itu saya katakan, Tuhan tolong anakmu. Tiba-tiba, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang bapak-bapak, excuse me, mister, this is yours. Ini punya pengakuan. Oh, thank you so much. Oh, terima kasih banyak, terima kasih. Saya terima kasih, saya kaget. Kenapa orang itu? Saya tanya kenapa dia tahu punya saya. Dia bilang, nggak tahu. Karena Anda orang pertama yang saya lihat. Bayangkan kalau ada orang lain lagi, orang lain yang bukan. Dia di mata dia, saya adalah orang pertama. Jadi Tuhan bimbing orang itu untuk hanya melihat saya. Perhatikan, hanya melihat saya. Wah, saya ceritanya merinding, saudara-saudara. Makanya, Bapa, Engkau sungguh. Sama-sama, Anda di rumah juga menyanyi, sama ya. Yang di Malawaken juga sama-sama nyanyi. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik. Pegang tangan Anda. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ingat masalah berat Anda. Ingat persoalan hidup Anda. Katakan, Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ucapkan syukur Anda bahwa Tuhan begitu baik kepada Anda. Naikkan syukur buat hari yang Kau. Perhatikan saudara-saudara, habis-habisnya
besarnya kasih dan rahmat-Mu. Ungkapkan syukur Anda selalu baru dan tak pernah, perhatikan, terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tidak pernah terlambat, saudara-saudari. Garis bawahi untuk menutup renungan ini. Kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Saya mengalaminya hari ini. Tuhan menolong Anda, Tuhan menolong saya. Hari ini, saudara-saudari. Kalau memang Anda betul-betul memerlukan bantuan, katakan, Tuhan, tolong aku, tolong keluargaku, katakan. Bahkan kalau perlu Anda menangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Anda sengsara. Tidak. Dan ini hanya iman, kepercayaan, keyakinan, dan pegang itu dalam hidup Anda. Amin, saudara-saudari. Nanti, pada saat adorasi, pusatkan perhatian Anda, karena Yesus ditahtakan, dan katakan, Tuhan, tolong keluargaku. Katakan, saudara-saudari, Tuhan tolong keluargaku. Pada saat Romo mengangkat tubuh Kristus nanti setelah dikonsekrasi. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Katakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja. Katakan, maka saya akan sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, kesembuhan akan terjadi. Percayalah, saudara-saudari, Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi Anda. Tuhan memberkati. Kita hening sejenak. Hari ini tanggal 4 April bertepatan dengan ulang tahun Romo. Selamat ulang tahun Romo. Selamat menjalani kehidupan indah dan seru di usia barumu. Semuanya indah dan lebih sempurna dengan doa terbaik untukmu. Sekali lagi, kepedulian Anda luar biasa. Anggap saja hadiah ulang tahun saya. Baik, terima kasih saudara-saudari atas kebersamaan Anda. Bagi yang belum sempat didoakan, intensi mohon maaf. Tuhan tahu apa yang ada tersimpan dalam hati kita. Tapi saya, pastor, sudah berusaha mendoakan semua. Sekali lagi terima kasih untuk komunitas Hati Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam perayaan Eukaristik ini. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Dan juga saya berterima kasih untuk doa-doa Anda, atensi perhatian Anda sekalian. Untuk saya yang hari ini berulang tahun. Sekali lagi, terima kasih untuk doa-doa Anda sekalian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih, Anda telah menonton video ini. Jangan lupa bagikan link dari video ini ke orang-orang terdekat kalian, dan tunggu video terbaru lainnya di channel ini. Savio Vio.